3 atau 4 bulan ada tambahan 5 sarang, kadang 6 sarang. Wah, di situ sudah kunci gedung binaan anjir. Gini kau hafal mana yang punya? sudah dihafal sudah. Sekarang pencemaran nama baik itu tidak boleh. Tuh. Makan ayam terus. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, bro. Ini sudah mulai ini. Ya, malam ini kita kedatangan lagi Bang Eko nih. Tim Wallet Sindue buka main Bagaimana kabar ini, saudara? Kabar baik nih. Alhamdulillah. Alhamdulillah. Kalau apa namanya? Binaan bagaimana kabarnya? Banyak. Alhamdulillah binaan baik-baik semua. Berapa sudah binaan? Saya dengar kau yang sudah menjelajahi Sulawesi Tengah ini. Iya, kemarin baru pulang dari ini apa? Toli-toli. Dari Toli-Toli. Nah, Toli-toli. Toli-toli itu alhamdulillah binaan di sana sudah ada 16 gedung sudah. 16 gedung binaanmu di Toli-Toli. 16 gedung. Toli-Toli. Iya. Toli. 16 gedung binaan di Toli-Toli sudah. Maksudnya kau ini kan terkenalnya dengan tim Wallet Sindue itu. Iya. Tim Wallet Sindue kan banyak teman-teman ini yang tidak tahu Sindue itu apa sebenarnya. Sindue itu Sindue itu memang apa ya? nama apa? Itu Sindue sebenarnya sudah nama kampung memang. Nama kampung, nama kecamatan. Kecamatan memang sudah. Jadi teman-teman, itu untuk Sindue itu adalah nama kecamatan yang ada di Provinsi Sulawesi Tengah, Kabupaten Donggala, itu di Kecamatan Sindue. Nah, dan kebetulan Bang Eko ini berada di Sindue. Nah, Iya. dirangkulnya lah anak-anak muda di Sindue, bentuklah tim Wallet Wallet Sindue. Kamu ini Kalau asalnya kan dari Palu. asalnya dari Palu. Cuma sekarang berdomisilinya di Sindue sudah. berdomisilinya di Sindue sekarang. Bukan main. Jadi makanya dibuatlah suatu tim itu, tim Wallet Sindue itu. Tim Wallet Sindue. Makanya banyak teman-teman itu yang penasaran. Tim Wallet Sindue apa itu Sindue? Sindue itu nama kecamatan, teman-teman. Nama kecamatan. Dan juga itu melambangkan, kalau Sindue itu kan istilahnya kalau orang Pantai Barat bilang itu Sindue itu keramat. Oh, yang dikeramatkan ya, bahasa daerahnya di sana ya. Iya. Nah, Bang Eko, berarti ini sudah pernah di cover dari Palu sudah pasti. Palu ya. Kota Sulawesi Tengah sudah. Area Sindue sudah pasti. Sindue untuk daerah Sindue. Daerah itu Sindue tak tuan rumah. Binaan itu 67 gedung. Berarti di Sindue sendiri ada 67 gedung. Iya, khusus Sindue. Sindue, Palu. Kalau Palu baru ada lebih 10 gedung. Lebih 10 gedung. Sekitar 14 gedung kalau Palu. Oke, kita tidak usah hitung. Palu, Parigi ada, Pantai Timur. Parigi, Pantai Timur semua ada. Parigi, Pantai Timur sudah ada. Buol, Toli-Toli. Kalau Buol belum. Toli-Toli sudah. Toli-Toli Oh, sudah berarti sudah sampai ke Toli-Toli. Total keseluruhan yang kunci yang pernah dipegang lah. Kalau untuk kunci sekarang sekitar kurang lebih dari 116 gedung yang 116 gedung yang sekarang yang kau pegang. Iya, ada di mobil itu. Boleh ambil dulu, Bang Rizal. Coba Jal, saya mau lihat Jal. Jangan nanti dia bohong saya toh. Ambil dulu kunci dulu Bang Rizal. Jangan nanti dia tipu saya, nanti dia tipu teman-teman. Jangan, tidak maksudnya gini. Nah, posisinya sudah banyak kita kasih kembali toh. Ya, maksudnya begini Bang Eko. Jangan nanti wah tipu-tipu itu. Tapi kalau jangan nanti keluar lagi bahasa wah konsultan baru kemarin apa segala macam. Yang setia di channel kami, Ya, di channel Tim Wallet Sindue pasti sudah pada tahu itu. Sudah tahu kan. Karena setiap pas buka pengecekan gedung itu pasti kan dapat lihat itu dia punya gantungan kunci itu. Kamu 116 yang sekarang yang gedung yang kau pegang. Nah, bagaimana apa namanya? Perkembangannya sudah yang berapa? Dari 116 ini. Yang ada yang sudah umur yang 3 tahun lebih, ada sudah yang umur 3 tahun, yang sudah 3 tahun itu rata-rata timbang ada yang 2 kilo, ada yang sudah 3 kilo. 2 tahun itu? 2 tahun kau bina atau 2 tahun umur gedung? Oh iya, 3 tahun kau bina atau umur gedung ini? 3 tahun dibina.
itu. Awal mulanya kan cuma ini, maksudnya posisinya kan dasarnya itu gedung kadang ada cuma modal 20 sarang, 30 sarang. Ya, coba mau kasih kecilkan sedikit pertanyaannya Adi kan. Hah, ini kuncinya? Iya. Kasih sedikit nih. Nah ini kunci-kuncinya nih guys, kunci gedung binaan semua ini. Kunci gedung binaan anjir. Gini kau hafal mana yang punya? Udah dihafal sudah. Jadi Karena kalau untuk juru kunci Bang Rizal sudah. Juru kunci Bang Rizal yang hafal. Karena setiap gembok itu pasti ada kode, ada nama tuh. Nah tinggal dicari namanya. Tapi insya Allah kedepannya kita mau ada perubahan, kita mau buatkan apa namanya ini? iya, nama kah kode kah? Buatkan nama-nama setiap satu kunci. Karena kalau saya lihat biasanya Bang Rizal itu mau pas cek gedung binaan itu, wah cari-cari, akhirnya kadang dibongkar. Iya, kok baik-baik bro, ini kunci gedung binaan. Gila. Ini kalau diuangkan kira-kira berapa ini? Ma, itu yang sudah, ini yang baru berusia rata-rata ini kan dah. Berusia 6 bulan, 3 bulan, 6 bulan, 9 bulan, ada yang 1 tahun. Tapi kalau sudah berumur 1 tahun kita sudah serah kunci sudah. Tanggapan dari pemilik gedung tentu senang. Alhamdulillah, kalau untuk tanggapan dari pemilik gedung, alhamdulillah untuk responnya pemilik gedung itu, alhamdulillah semua baik toh. Karena kita menjaga, takutnya nanti kalau kunci sampai umur 2 tahun sama kita ada kenapa-kenapa gedungnya, ada kecurian atau kemalingan apa tuh. Ini otomatis kita yang jadi sasaran. Ya, ini tidak mau kita kasih kembali. Ini resiko juga teman-teman. Sebenarnya kalau kita jadi konsultan itu resiko juga. Kalau nanti ada bermasalah sama gedung itu kan, wah pasti orang pemilik gedung ini langsung maksudnya sudut pandang jeleknya itu langsung ke kita. Wah ini dia yang pegang kunci saya. Betul. Makanya betul-betul kita ini amanah lah dengan hal-hal yang seperti ini kan. Wah ngeri ini Bang Eko punya begini koleksi bro. Ini bukan gantungan kunci lagi, kunci digantung ini. Nah terus begini Bang Eko, suka dukanya saya mau tahu nih kan, saya mau tahu karena saya kan istilahnya saya sudah tidak bergelut lah di dunia konsultan kayak gitu kan, kita lebih ke bisnisnya saja dan saya punya kesibukan juga kan, tahu sendiri saya sudah lumayan lah Allah kasih rezeki di tempat yang berbeda kan. Jadi sudah tidak terlalu banyak turun-turun lapangan. Nah saya lebih memilih berbagi teorinya saja kan, karena bagi saya untuk dapat hasil 10 tidak mesti 5 tambah 5 kan. Jadi kita kasih teorinya, terserah kamu mau ngaplikasikan di lapangan seperti apa, no problem. Masing-masing punya teknik, saya percaya seperti itu kan. Nah suka dukanya yang Bang Eko alami selama bergelut di, bisa dibilang di teknisi lah, teknisi atau di konsultan walet ini, itu apa sih, dalam berapa tahun sih sudah bergelut di sini, suka dukanya seperti apa? Kalau untuk suka dukanya itu kita bicara dukanya dulu lah, jangan sukanya. Kalau sukanya itu dekat dengan cuan ya. Jadi dukanya dulu lah, dukanya. Kalau untuk dukanya itu yang sering bermasalah itu kadang ini, kadang suara macet. Nah itu kadang kalau kita jarak jauh, nah itu yang susah itu. Mau tidak mau kita harus meluncur. Kita harus kesana lagi. Ya meskipun budget tadi sudah tidak mencukupi. Iya, pokoknya itu namanya sudah tanggung jawab. Kita punya sudah tanggung jawab, tetap kita harus pergi. Contoh. Bang Eko sekarang ada di Palu kan? Iya. Contoh Bang Eko sedang di Palu. Terus tiba-tiba ada yang bermasalah di Toli-Toli. Nah, kita tahu sendiri tuh dari Palu ke Toli-Toli kurang lebih berapa ya? 500 kilo mungkin ya, kurang lebih ya? Lebih 1000 kilo. Oh, kurang lebih 1000 kilo ya? Kurang lebih 1000 kilo dari Palu Toli-Toli. Jadi mau tidak mau itu harus ke Toli-Toli kembali. Harus. Nah, itu kan kalau kita perjalanan begitu kan kita bicara soal budget lagi. Iya. Apakah Bang Eko minta budget lagi ke pemilik gedung atau seperti apa? Enggak, itu sudah budget sendiri sudah. Oh, budget sendiri. Berarti tapi totalitas dah, loyalitasnya kita dengan binaan kita ini. Kadang juga pemilik gedung juga mengerti, begitu pas kita sudah sampai di Toli-Toli, begitu mau pulang kadang juga dikasih pembeli bensin. Ya. Kadang 200, kadang 300. Tapi kita enggak minta. Janganlah. Kita enggak minta. Karena kan kita sudah punya kesepakatan di awal. Kita sudah punya komitmen dari awal bahwa ini gedung kalau kita sudah pegang, insya Allah nanti berhasil baru kita lepas. Main dulu totalitasnya berarti di situ ya. Luar biasa, tanggung jawab nomor 1. Ya, tanggung jawab nomor 1. Amanah sih. Siapa sih? Nih. Cuman kalau ada binaan yang kurang ini, maksudnya yang kurang, maksudnya kurang tidak disiplin maksudnya toh, ya. atau sering
kadang kita pas sudah pulang, begitu jalan 1 minggu, responnya masih bagus, begitu umur 2 minggu dia ganti-ganti suara. Ya. Nah itu kita kasih kembali kunci. Ya, untuk apa kan? Untuk apa kita? Karena- Untuk apa kau panggil kita juga kalau kau diarahkan tidak mau dengar? Saya paling malas juga kayak begitu kan. Itu untuk saya kan bukan saya yang rugi. Nah, salahnya sendiri kan. Nah, buat apa kau panggil kita? Kita sudah benahi, kita sudah perbaiki. Nah, kadang juga terjadi kan dah. Kadang juga terjadi itu, kadang sudah kita bawa kunci pintu ruang inap. Ini kan gedung ini rata-rata pakai 2 pintu. Nah, kunci pintu ruang inap 1, yang 1 kan untuk pintu ruang alat. Tapi yang ruang alatnya kita tidak bawa. Nah, kunci pintu ruang inap saja yang kita tidak. Kunci pintu ruang inap yang kita bawa pulang. Jadi kalau bermasalah di alat ini tadi gimana? Kalau umpamanya yang punya agak paham sedikit, nah, kadang dia bantu sudah toh. Ya, Kadang kalau biasanya flash kan tidak menentu, kadang normal, kadang ya. tidak toh. Namanya elektronik kan. Pokoknya butuh kerjasama. Berarti setiap ada persoalan mau tidak mau harus tetap meluncur ya, sebagai totalitasnya ya, Betul, yang harus, bergelut di dunia ini barang. Nah terus ini lagi nih, sebelum kita bahas sukanya ya, ada enggak ya seperti kita ketahui sendiri ya, di luar sana banyak sekali teman-teman kita yang mengatasnamakan bahwa wah saya konsultan juga, Iya, ya saya konsultan juga, wah saya bisa. iya, Ya kan, wah, saya konsultan. Jadi banyak nih yang mengaku ya konsultan ya, kita tidak tahu sistem kerjanya seperti apa. Kalau kita kenal orangnya enggak masalah, cuma kalau kita enggak kenal juga kan bingung juga, kita ngaku juga kan. Nah itu bisa merugikan pemilik gedungnya. Jadi kalau mau menetapkan siapa orang yang kita percayai, ya kita harus tahu orangnya seperti apa, rekam jejaknya seperti apa, apakah dia bisa atau tidak. Jangan asal-asal juga kan. Nah yang jadi pertanyaan saya gini, pernah enggak Bang Eko itu ketemu dengan orang-orang, anggaplah dia konsultan juga, atau bisa dibilang lebih senior lah dari Bang Eko kan? Ya lebih senior lah dari Bang Eko. Terus ini istilah katanya nih, bahasa jeleknya nih, itu saling menjatuhkan lah di lapangan. Pernah enggak ketemu? Enggak usah bilang namanya. Enggak usah bilang namanya. Kalau pernah enggak? Sudah sering terjadi yang begitu Bang. Nah, sering terjadi itu. Kadang gedung yang kita bina, si konsultannya tadi datang ke binaannya kita. Dia itu provokator yang pemilik gedung, bahwa dia bilang, ini gedung ini lambat ini. Kalau saya nanti tangani lebih cepat lagi. Berarti gini. Umpama nih, Bang Eko itu yang nanganin gedung ini nih. Iya. Nanganin gedung kan. Terus tiba-tiba saya muncul. Wah si Eko itu udah beres itu. Begitu. Banyak yang begitu. Kata-kata yang paling membekas nih. Kata-kata yang paling membekas nih apa? Yang bikin sakit hati sekali apa? Bikin sakit hati itu sudah. Apa? Kita bina selama 6 bulan. Begitu dia datang, dia bilang gedung ini tidak berhasil. Nah, itu yang bikin sakit hati saya itu kadang itu. Kata-kata yang paling jengkelnya aja apa? Ya maksudnya yang paling sakit lah pokoknya. Kalau yang paling sakit itu sudah, pokoknya gagal dia bilang. Nah, itu. Gagal. Kita sudah susah payah. Gagal. Dia datang menilai. Nah, Ya belum tentu juga yang dia kerjakan itu bisa sebagus kita. padahal ini posisi gedung tidak ada masalah. Posisi sebelum kita rehab kan kadang cuma baru 2 sarang. Di 6 bulan kadang bisa dapat 15 sarang, kadang bisa sampai 20 sarang. Dikata-katain pernah enggak? Dikata-katain atau penghinaan atau seperti apa? Kalau untuk dikata-katain memang kita sudah sering toh. Contoh? Kata-katanya begini, kadang dibilang, wah, tim Walid Sindu itu kerjanya kurang bagus, toh. Tapi kadang yang begitu kalau saya dapat langsung dengan konsultannya, saya ajak tantangan. Ayo, Tanding ya. kamu bilang gedung binaan saya tidak berhasil. Coba Oke, kamu. kita masuk di gedung binaan saya, toh. Ya. Kita masuk, kita lihat. Sekalian tanya yang punya. Itu karena kamu terlalu berkuar-kuar di luar, dan sekarang kita kasih pembuktian saja. Habis dari gedung binaan saya baru lari binaanmu. Nanti saya yang tanya lagi yang punya gedung binaanmu. Sebelum direhab berapa sarang? Di umur 6 bulan berapa sarang? Mana yang lebih cepat dibanding kau atau saya? Nah, di situ kadang kita sudah saling cekcok sudah. Pernah enggak keluar kata-kata seperti ini? Kau baru konsultan kemarin, anak-anak kemarin. Pernah enggak? Saya paling benci nih kata-kata seperti itu. Nanti saya kata alasannya apa. Kalau itu memang sering, bukan cuma para konsultan yang bilang begitu toh. Banyak sih orang-orang yang di luar. Maksudnya gedungnya kan dia urus sendiri. Itu si Eko itu barusan kemarin itu
bermain di walet ini, kita ini sudah 5 tahunan, itu dia baru 2 tahunan 3 tahunan itu bermain di walet itu. Cuman kalau kadang pemilik gedung juga dengar yang begitu, sakit hati nggak kalau dengar kata-kata seperti itu? wah kalau sakit hati jelas bang, sakit hati. Gini ya, kalau mohon maaf Bang Eko ya, ini kalau pandangan saya ya, kalau ada seseorang itu yang menilai wah ini anak-anak baru kemarin, ini dia tidak paham apa-apa ini, maksudnya gini loh teman-teman ya, sebelum mengucapkan kata-kata tolong difilter dulu. Iya. Tolong difilter dulu, karena seperti ini bro, meskipun ya saya atau Bang Eko kan baru terjun di dunia walet, nah belum tentu kita tidak paham. Iya. Selama itu kita pelajari, kita mengerti, ya kan? Kita mengerti, pasti akan bisa kita lakukan. Betul. Kamu lama main di situ juga, kalau kamu tidak pelajari, kamu tidak mengerti, ya kan? Ya. Kamu tidak pahami, susah juga. Ya, yang susahnya lagi itu bagaimana caranya kita itu menerapkan apa yang kita pahami ke lawan bicara kita ini, atau ke pemilik gedung ini, atau ke konsumen kita ini. Ya itu yang menurut saya, dan yang paling penting juga bahwa seperti yang kita bilang, seiring berkembangannya zaman, ya mulai dari peralatan, ya kan, mulai dari peralatan walet, teknik-teknik dan segala macamnya itu terus-menerus terupdate. Selalu muncul hal-hal baru yang kita lakukan. Betul. Ya, contoh nih, ya kita bicara fakta-fakta saja bro ya. Ini mohon maaf Bang Eko ya. Itu dulu sebelum ini beredar parfum dan segala macamnya, orang-orang dahulu ya sebelum kita, mereka itu pakai kotoran walet. Ya kan? Mereka pakai kotoran walet, mereka pakai telur bebek dan segala macamnya. Padahal hal itu tidak bagus untuk gedung karena kotoran walet tadi mengandung banyak bakteri, mengandung amonia dan segala macam, sehingga akan mempengaruhi kualitas dari sarang. Begitupun dari telur ini tadi. Nah, cuman kenapa dinilai bagus? Karena pemahaman pada saat itu belum sama seperti saat ini. Ya kan? Makanya seperti saya bilang, itu terus menerus ini seperti tangga teman-teman. Selalu ada perkembangan yang baru, selalu ada updatean terbaru, dan itu harus kita ikuti. Jadi tidak selamanya ini kalian senior, kalian yang lebih mengerti. Kalau teknik dulu kan posisinya burung cari gedung. Iya, dulu burung cari gedung bro. Kalau kita bicara kayak gitu kan. Kalau sekarang ya gedung cari burung. Sekarang gedung cari burung. Makanya pakai pakan walet si Upin. Alhamdulillah kalau untuk binaan saya yang sudah berusia 1 tahun sekarang, dari tahun kemarin sampai tahun ini, alhamdulillah masih tetap pakai. Coba jangan pakan, ambil juga satu. Masih tetap pakai pakan walet si Upin. Nah, kalau untuk produk parfum ini kan baru jalan ada sekitar 6 bulan kan ya? Ada 6 bulan 7 bulan sudah. Parfum ini. Sebenarnya parfum ini 1 tahun lebih. 1 tahun lebih ya. 1 tahun lebih, cuma kan tahun ini kan tahun sebelumnya kan itu uji cobanya. Uji cobanya itu 7 bulan sebelum diaplikasikan. Iya. Dan alhamdulillah respon dari permintaan dari pasar bro, ngeri karena luar biasa karena hasilnya juga kan. Iya. Wah ngeri bro. Jadi tidak selamanya itu hal-hal yang baru itu jelek. Iya, betul. Ini kemarin kita jarang review tuh, bikin video. Cuman kalau untuk on perdana atau gedung-gedung rehab, selain parfum yang lain belum pernah kita pakai kecuali ini. Parfum sirip. Ini barang, ini parfum ini bang. Teman-teman ini sudah terbukti. Jadi pakai parfum sirip terus di. Wah, ini thank you. Ini bukan promosi teman-teman, bukan. Ini sudah terbukti. Dari di zaman-zaman dulu saya masih di 3 tahun yang dulu bermain di walet, itu dulu saya masih pakai parfum sarang walet. Ya, enggak sebut nama. Intinya bukan inilah. Iya, sarang walet campur dengan rumput laut itu waktu 3 tahun yang lalu. Nah, tapi memang posisinya untuk perkembangannya memang beda. Nah, begitu munculnya barang ini, parfum sirip ini dengan candu ini, dulunya saya punya gedung itu cuma bisa panen kadang 3 ons, kadang cuma 4 ons. Alhamdulillah sekarang itu bisa tembus 1 kiloan sudah. Nah, itu. Ngeri. Ini di rumah, botolnya itu di samping gedung itu.
Kalau mau dihitung itu mau ada ratusan sudah. Iya, saya susun itu kan dah. Saya susun rapi itu. Thank you ini bro. Apalagi kalau untuk Bang Rizal tuh, Bang Rizal kan punya gedung juga. Nah, Bang Rizal alhamdulillah belum pernah juga pindah ke parfum lain. Ini teman-teman, Bang Rizal itu siapa? Nih, Jal, sini Jal. Sini. Nah, ini Jal. Ini nih, terus sini. Nah, ini teman-teman Bang Rizal. Nah, Bang Rizal ini adalah tangan kanannya Bang Eko ini. Ya, betul sekali. Nah, pokoknya dia ini ibarat apa ya? Ibarat ampli dan kabel. Jadi di mana ampli pasti ada kabelnya itu. Nah, kalau Bang Eko ampli ya kabelnya ini. Jadi pokoknya selak beluknya lah adalah. Jadi yang paling penting itu bagaimana janganlah mengkotak-kotakan konsultan kan. Sekarang pencemaran nama baik itu tidak boleh. Pencemaran nama baik tidak boleh sekarang. Waduh, jadi teman-teman saling menghargai lah, saling menghormati profesi masing-masing kan. Jangan sampai kita saling menjelek-jelekan karena tidak baik. Betul sekali. Tidak boleh. Ya kalau saya pun ada salah ucap apa saya mohon maaf juga, tidak ada niat untuk seperti itu kan. Ini Ya janganlah. awal mulanya juga saya kan ini teman-teman posisinya kan tinggal di pedalaman. Nah, di tempat tinggal saya itu jaringan susah. Jangan mau bilang jaringan telepon, jaringan data saja susah. Nah, itu. Saya dulu kalau mau nonton channel YouTube itu beli ini dulu, beli voucher. Nah, Supaya bisa nonton itu. Belajar di wallet ya. itu pun saya nonton itu, saya sering nonton channelnya ini, beliau Kanda ini, Senan Wallet. Nah, di situ saya sudah mulai sering komen-komen dia. Ya, sharing-sharing gitu kan. Akhirnya dibukakan jalan. Nah, akhirnya Kanda sering-sering juga ke rumah. Ya, nanti saya bantu buatkan ini channel YouTube. Nah, sudah bikin channel YouTube-nya, bikin nama tim apa ini? Oh ya, modal banget nama ini lah. Akhirnya begitu lama kelamaan, nah, sudah dapat. Mekarlah di tim wallet Tim Sindu. Wallet Sindu ya. Nah, sekarang kita bicara nih, ini sukanya apa nih? Kalau untuk sukanya di posisi kita orang kayak sekarang ini kan sudah banyak binaan toh. Banyak bina, alhamdulillah cuan lancar juga Kalau untuk cuan. cuan alhamdulillah lancar. Lancar, perekonomian juga terbantu dan segala macamnya. Kalau untuk saya pribadi itu, kalau untuk sukanya di rehab gedung binaan itu, sukanya di situ. Kalau pas begitu habis rehab, nah itu cair dana. Tapi posisi cairnya itu paling kita rehab 10 juta. Nah, itu kos kerja 10 juta. Tapi yang 10 jutanya itu udah langsung cash. Ya, biasa bagi berapa kali bayar. Itu paling untuk langkah awal paling 5 juta dulu. Ya. Nah, sisanya itu 5 juta. Terserah Mau sampai 1 tahun kah, mau lunas tidak jadi masalah. Yang paling penting sebenarnya itu bagaimana caranya pemilik gedung ini bisa tersenyum kembali. Intinya pemilik gedung ini wah sumringah lagi. Iya kan? Kalau untuk sukanya juga di binaan ini, di awal kadang di pengecekan itu ini hari kita rehab. Nah, posisi gedung modal cuma 2 sarang 3 sarang. Begitu pas pengecekan di umur 3 atau 4 bulan ada tambahan 5 sarang, kadang 6 sarang. Wah, di situ sudah. Wah, itu timbul kepuasan diri sendiri tuh. Betul di situ. Ngeri itu. Kepercayaan diri langsung timbul itu. Nah gini, Biasa. ini satu lagi nih terakhir Bang Eko. Ini ada enggak pesan-pesannya buat teman-teman yang mau terjun di dunia konsultan selain yang saya bilang tadi, pesan-pesannya apa enggak yang supaya tidak apa? Kalau untuk konsultan yang ada di seluruh dunia ini, cuma kalau yang saya khususkan di daerah saya, daerah Sindu itu kan di situ belum ada tim. Nah, itu cuma adanya tim Wallet Sindu itu. Nah, cuman sekarang sudah mulai banyak yang bermunculan mau bikin juga mau bikin tim juga. Nah, itu khususnya tim-tim yang baru mau terjun ini, satu saja kita jangan saling menjatuhkan, kedua kita saling support. Nah, kalau bisa kerjasama kenapa kalau bisa kerjasama toh, nggak bisa kita mau bilang kau jago saya jago, enggak. Kita di dunia perwalitan ini untuk jadi konsultan, untuk saya pribadi saya belum merasa jago. Ya, masih banyak. Karena masih terus tumbuh, bro. Teknologinya masih terus tumbuh. Karena posisi sekarang di dunia sekarang ini terlalu banyak macam variasi
Nah, variasinya itu berupa apa? Kadang ada orang yang pakai 2 LMB, Banyak. nah, kadang posisi tata ruang juga semua beda-beda. Jadi Tidak ada yang monoton di wallet, tidak ada yang monoton. tidak ada yang mau bilang yang mau pasti, tidak ada. Nah, Nah, semua pasti di di tahun 2023 ini namanya mengikuti zaman toh, mengikuti zaman itu pasti semua tata ruang pasti, oh ini yang tata ruang berhasil, wah ini diikuti lagi, wah ini suaranya yang bagus lagi diikuti. Nah, itu. Nah, kalau pesan-pesannya untuk teman-teman yang pakai jasa konsultan. Ijazah Enggak, maksud saya teman-teman di luar yang mau pakai jasanya konsultan. Jasa yang mau pakai jasanya Bang Eko. kalau untuk Apa nih mau pesannya? pakai pesan-pesan untuk jasa ini, Iya, nah, iya. pesan-pesan untuk Teman-teman yang mau pakai jasa, Teman-teman istilahnya yang- kata-kata apalah supaya janganlah begini. Ya, Untuk- entah itu ke Bang Eko kok atau ke manapun. Ke konsultan manapun ya. kalau untuk teman-teman yang membutuhkan jasa kami, kalau untuk mau lihat hasil kerja kami nonton saja di Di Wallet Sindu. di Molit Sindue atau di Senen Wali juga ada. Kalau yang mau pakai jasa konsultan lain, ya intinya seperti apalah. Kalau umpamanya mau pakai jasa konsultan lain itu, ya tentunya lihat dulu. Ya. Nah, lihat dulu Siapa konsultannya? apakah dia sudah punya binaan ada berapa gedung, apakah sudah terbukti bisa itu binanya sudah Ya. panen 1 kilo atau belum. Nah, itu dilihat-lihat dulu. Karena sekarang banyak konsultan begitu habis pasang alat Kabur. kabur. Ya. Nah, Itu banyak sekali. Banyak Itu konsultan yang tidak banyak. bertanggung jawab. Banyak yang terjadi itu, banyak sekali. Banyak Karena dari beberapa binaan-binaan saya itu semua korban dari situ semua. Nah, karena saya tanya langsung pemilik gedung, ini kemarin rehab ini berapa biaya? Ini kemarin saya tahu beres 30 juta. Nah, itu ada yang sampai 25 juta. 3 gedung Avanza bekas satu. Hah? 3 gedung Avanza bekas satu cash. Alhamdulillah itu hasil dari ini tuli kemarin. Alhamdulillah. Thank you Bang Eko ya, kita sudah sharing di sini. Jadi intinya teman-teman kalau mau pakai konsultan lihat dulu siapa orangnya, rekam jejaknya seperti apa baru kita pakai. Iya. Ya intinya jangan saling menjatuhkan, ya, tetap smiling, berbagi kalau bisa kerjasama. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.